Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, hari ini saya ingin membahas tentang sebuah lagu yang viral di YouTube, bahkan di trending YouTube hari ini. Itu di halaman utamanya hampir sama semuanya, cover lagu Aisyah istri Rasulullah. Ada keresahan di dalam hati saya ketika mendengarkan lagu ini. Sepertinya ada yang salah loh dengan lagu tersebut. Bahkan kemarin ketika saya lihat di trending YouTube, ada video dari Buya Yahya yang turut berkomentar terhadap lagu ini, dan apa yang disampaikan oleh Buya Yahya itu menutupi segala kegelisahan yang ada saya rasakan hari ini. Nah, saya hanya mengimbau, kita ada di Indonesia yang penuh dengan demokrasi tentunya. Kalau kita berbeda pendapat itu biasa. Jadi saya harapkan silakan simak sampai akhir apa yang saya sampaikan. Jangan hanya sepotong supaya kita tidak salah memahaminya. Menurut saya pribadi, ada 5 kesalahan yang cukup fatal dari lagu ini, sehingga layak rasanya untuk kita untuk tidak mengcover atau untuk tidak menyanyikan lagu ini. Dan bagi yang sudah terlanjur upload di YouTube, mungkin sebaiknya untuk ditarik atau dihapus. Kenapa? Alasan yang pertama yang saya amati ya, di liriknya, yang pertama sekali kesalahan fatalnya adalah membuat gambaran dari wajah Siti Aisyah Ummul Mukminin. Nah, ini rasanya agak sedikit kurang pantas, dan ini juga pemikiran dengan apa yang disampaikan oleh Buya Yahya. Bagaimana bisa kita menggambarkan dari wajah Siti Aisyah, misalnya wajahnya, kemudian bibirnya dan segala macamnya. Saya kasih gambarannya atau saya kasih analoginya. Misalnya ketika orang bertanya kepada kita, coba ceritakan seperti apa ibumu, ya. Nah, ketika kita menjawab kepada orang tersebut, kita mungkin tidak akan menggambarkan seperti apa wajahnya, badannya, dan segala macamnya. Yang kita sampaikan apa? Wah, ibu saya baik, pintar memasak, rajin, dan seterusnya. Lebih kepada sifatnya atau sikapnya, tidak fisiknya yang kita ceritakan. Atau setidaknya misalnya, kalau rekan-rekan misalnya sudah menikah, lalu ada teman rekan-rekan bertanya, seperti apa istrimu? Akankah dijawab, wah istri saya pipinya kemerah-merahan, ya. Bodoh sekali ketika kita menjawab seperti itu, ya. Pasti kita jawab, wah istri saya pintar memasak, penyayang, ramah, dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang menjadi saya agak terganggu sedikit dengan lirik lagu tersebut. Nah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap itu? Kalau seandainya mau dinyanyikan, ya mungkin sebaiknya dirubah liriknya. Jangan lukiskan gambaran wajahnya, tetapi mungkin sifatnya atau sikapnya. Tentang kepintaran dari Siti Aisyah, bagaimana dia meriwayatkan hadis sampai lebih dari 1200 hadis, atau sifat-sifat dia yang lain, atau sikap-sikap dia yang lain. Mungkin itu jauh lebih menarik. Kemudian yang kedua, di lirik lagu tersebut juga diceritakan tentang kisah romantis antara Siti Aisyah dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lagu ini masalahnya didengarkan secara umum kepada semua orang, bahkan anak-anak pun mendengarkan lagu ini. Ya. Nah, bayangkan saja ini nanti dicerna oleh anak-anak yang belum layak. Ya. Tapi kalau seandainya kisah romantis ini disampaikan kepada orang yang mau menikah, misalnya ketika lagi penataran di KUA, atau kepada orang yang sudah menikah, mungkin cocok, ya. Tapi kalau misalnya nih, tadi sore aja saya mendengarkan ada anak SD yang menyanyikan lagu ini, ya, dengan ya liriknya, ya mungkin rekan-rekan sudah hafal liriknya, rasanya kurang cocok aja. Saya kasih analogi lagi, misalnya es krim itu enak loh, ya, tapi kalau dikasih ke anak usia yang masih usia 3 bulan, apakah enak atau bagus? Rasanya enggak, ya. Nah, ini sama seperti ini. Jadi kisah romantis yang diceritakan ketika didengarkan oleh anak-anak, bahkan baitnya ada yang terpotong. Contoh simpelnya saja, Rasulullah minum
di bekas bibirnya. Nah, tidak disebutkan ada gelasnya atau cawannya. Ini kan bahaya. Jadi seolah-olah minum di. Nah, ini menjadi sedikit permasalahan dan cerita-cerita yang lainnya yang dikisahkan dalam lirik tersebut. Nah, ini agak cukup fatal. Mungkin sebaiknya diganti ya dengan bahasa yang lebih sopan. Dan masalahnya, contohnya yang menyanyikan ini kan idolanya kebanyakan remaja, anak-anak. Kalau lagu ini dinyanyikan oleh anak, rasanya agak sedikit mengganggu kita tentunya sebagai orang dewasa. Kemudian yang ketiga, video klipnya. Nah, misalnya yang menyanyikan ada yang perempuan dengan wajah kemayu, dengan wajah yang segala macamnya di video klipnya, ini tentu agak sedikit memancing mungkin ya orang yang menontonnya, atau sebaliknya yang laki-laki menyanyikannya ada kedipan mata dan dengan wajah sendu dan seterusnya. Ini bisa menimbulkan fitnah yang tidak baik bagi orang yang menontonnya. Nah, ini berhubungan dengan yang keempat alasannya mengapa saya rasa video ini tidak layak untuk kita nyanyikan atau kita upload di YouTube, yaitu komentar orang di YouTube tersebut ya. Orang yang menonton itu banyak sekali komentar-komentar yang jatuhnya sudah ke gibah ya, menceritakan ini ada yang tidak sependapat dan segala macamnya. Ini sebaiknya kita hindari ya. Nah, kemudian yang kelima, mungkin ini tidak terlalu spesifik ya karena masih menjadi perdebatan tentang musik ya. Karena sebagian ulama besar menyatakan musik di dalam Islam itu tidak boleh dan sebagian ada yang bolehkan, tetapi karena ini konteksnya menceritakan istri dari Rasulullah, Ummul Mukminin, dan tentunya kita sebaiknya lebih berhati-hati saja. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah upload videonya, yang mengcover lagunya, yang menyanyikan lagunya, mungkin saran saya sebaiknya dihapus lagi untuk kebaikan kita bersama, terutama mungkin poin yang membuat keresahan saya di poin 1 dan 2, lirik lagunya tentang menggambarkan wajah, kemudian lirik tentang kisah romantis yang rasanya kalau dinyanyikan oleh anak-anak ini kayaknya kurang pantas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan saling menghakimi. Masukan saya kalau sudah terlanjur diupload mungkin dihapus atau dirubah liriknya menjadi yang lebih baik lagi. Dan saya masih berpikir positif ya, mungkin maksud dari orang yang membuat liriknya baik ya, untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada ibunda mukmin kita yaitu Siti Aisyah atau dan seterusnya lah ya. Tapi sebaiknya kita juga hati-hati, apalagi di tengah wabah seperti ini kita memperdebatkan ini rasanya juga kurang cocok, tetapi tetap harus kita bahas tentunya supaya kebaikan untuk kita bersama, dan mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah di padang mahsyar nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.